Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi materi kami mengenai sains, filsafat, dan agama. Perkenalkan, nama saya Marsanda Islamia Usman. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amengkubuwono Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dan kedua teman saya bernama Anissa Haruna dan Jakaria Baginda. Oke, latar belakang. Filsafat, ilmu agama, dan sains merupakan satu kesatuan di mana ketiga istilah tersebut mempunyai persamaan, perbedaan, dan hubungan. Baik filsafat, sains, dan ilmu agama mempunyai satu tujuan yang sama, yakni untuk memperoleh suatu kebenaran. Makhluk Tuhan yang bernama manusia tidak pernah menganggap bahwa sesuatu dapat terwujud sendirinya tanpa adanya suatu sebab. Maka dari itu manusia selalu mencari sebab-sebab dari setiap kejadian yang disaksikannya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian dari filsafat, agama, dan sains. Yang kedua, bagaimana perbedaan filsafat dengan agama dan filsafat dengan sains. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara filsafat, ilmu agama, dan sains. Pengertian sains. Definisi ilmu Arthur Thomson. Arthur Thomson mendefinisikan ilmu itu merupakan pelukis fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah sesederhana mungkin. Ilmu menggali pengetahuan dari fakta-fakta dan pengetahuan itu dalam bentuk teori atau hukum. Karena pengetahuan itu sesuai dengan faktanya, maka pengetahuan yang digali dan dinyatakan tersebut merupakan suatu kebenaran. Ilmu sama dengan kerjasama otak tangan. Jelaslah betapa inherentnya atau berhubungan ketat antara ilmu dan fakta, yaitu fakta yang dialami. Oke, baik. Pengertian filsafat. Filsafat adalah bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata, yaitu philos dan sophie. Philos biasanya diterjemahkan dengan istilah gemar, senang atau cinta. Sophie dapat diartikan kebijaksanaannya, berarti berusaha mendalami mendalami hakikat sesuatu. Dengan demikian dapat pula dikatakan dalam filsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikat, fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, serta pemecahan terhadap masalah-masalah itu. Yang kedua, pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religor yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seseorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan yang ditetapkan oleh agama. Hubungan filsafat dengan sains. Fokus kajian filsafat bukan hanya pada fakta sebagaimana adanya, tapi juga nilai, yaitu sesuatu yang seharusnya ada atau melekat pada fakta tersebut. Ilmu pengetahuan kurang mempermasalahkan nilai, karena fokusnya pada deskripsi dan penjelasan, serta prediksi fakta atau gejala. Dalam filsafat tidak ada penelitian eksperimen atau studi korelasional. Misalnya, filsafat tidak mengukur dan membuktikan hubungan antar variabel, meski ada beragam metode dalam filsafat. Tetapi ciri utamanya adalah rasional dan kritis. Sebaliknya, ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah yang bukan hanya rasional tetapi juga empiris, mengukur fakta-fakta dan saling hubungan antara fakta atau variabel yang satu dengan fakta atau variabel yang lain. Hubungan filsafat dengan agama. Dalam pemikiran Ibnu Rushd, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan.
Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran. Demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini pula telah beliau tuangkan dalam buku yang berjudul Fasl al-Maqal wa Takrir ma bain al-Hikmah wa al-Syariah min al-Iktishal. Keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat dan syariat atau akal dan wahyu memiliki tujuan dan sasaran yang sama. Namun secara tegas, Al-Kindi mengatakan apabila terjadi pertentangan antara filsafat, ilmu, dan agama, mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Dikatakan terkait karena ketiganya tidak dapat bergerak dan berkembang apabila tidak ada tiga alat dan tenaga yang utama pada manusia, yaitu akal, rasa, dan keyakinan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut, manusia dapat mencapai kebahagiaan bagi dirinya. Ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat akal pikiran manusia. Juga agama dapat berkembang berkat adanya keyakinan. Demikian itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.